Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita cermati logo yang ada, yang sudah diberikan pada kita semua tentang bulan kitab suci nasional 2020 ini. Kita cermati bersama-sama. Di samping saya ini ada gambar logo. Kita cermati, yang pertama adalah sosok perempuan yang duduk di bawah pohon gandarusa yang ujungnya salib. Ini memancarkan 7 sinar, 7 karunia Roh Kudus, dan ada kecapi yang tergantung di pohon ini. Lalu kita lihat gambar danau dan juga makam kosong. Sosok perempuan adalah gambaran yang biasa dipakai oleh para nabi pada zaman pembuangan untuk menyebut bangsa Israel. Juga sering disebut mempelai, kekasihku, pokoknya malah mengungkapkan sosok seorang perempuan untuk menggambarkan bangsa Israel. Mungkin ini juga yang menjadikan gereja disebut Bunda Gereja mempelai Kristus. Maka sosok perempuan ini mewakili bangsa Israel dan juga gereja kudus. Sosok Israel dan gereja kudus pernah mengalami krisis iman dan identitas. Karena krisis iman bangsa Israel waktu itu, maka di tahun 357 atau berapa itu, dijajah, dikalahkan oleh bangsa Babylon. Maka mereka merasa Allah meninggalkan mereka. Allah bukan pembelanya lagi, karena bait Allah hancur dan mereka dibuang di Babylon, Mesopotamia, mungkin saat ini menjadi wilayah Irak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi Mazmur 137 ayat 1 sampai 2 kita akan membaca demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Inilah yang digambarkan sosok perempuan bangsa Israel di tempat pembuangan di tepi sungai Babel. Ada pohon gandarusa dan di situ kecapi, alat untuk memuliakan Allah, digantungkan. Maka mereka sangat sedih mengingat akan Sion. Inilah saat yang sulit dalam masa pembuangan, bagaimana Israel kehilangan iman dan identitasnya sebagai bangsa Israel karena menjadi jajahan dari Babilonia, dan maka mereka diusung, diangkat, dikeluarkan dari tanah terjanji. Demikian juga kita melihat ujung salib. Kematian Yesus di salib sangat mengguncangkan iman para murid. Karena mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi orang yang menegakkan Israel dalam kejayaannya. Menjadi raja yang dikdaya, membawa Israel dalam kemakmuran.
Tetapi Yesus, Sang Anak Manusia, Sang Mesias itu harus menderita, sengsara, wafat, dan dimakamkan. Ini di luar pemikiran dan harapan para rasul. Maka para rasul lari meninggalkan Yesus karena krisis identitasnya dan krisis kepercayaan kepada Yesus. Kecuali Yohanes. Ia berdiri di kaki salib bersama Bunda Maria. Dua pengalaman krisis satu bangsa Israel ketika pembuangan ke Babilonia, dan juga krisis yang dialami oleh para rasul ketika Yesus disalib menjadi cermin atau menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana krisis bisa melanda iman dan identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Kita lihat latar belakang, ada kubur kosong yang mengingatkan kita akan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan di Danau Galilea ini, di tepi Danau Galilea ini, Yesus meminta Petrus dan kawan-kawan bukan lagi menjadi penjala ikan, melainkan penjala manusia. Nah, dengan adanya logo ini, kita sesungguhnya diajak untuk belajar dari pengalaman krisis iman dan identitas bangsa Israel dan para rasul, untuk memohon penerangan Roh Kudus dengan 7 karunia-Nya ini, supaya memahami peristiwa-peristiwa di mana Yesus mengasihi kita, memberi pengutusan pada para rasul untuk menjadi gembala kita, dan juga memahami Sang Anak Manusia yang sengsara, wafat, dimakamkan, dan 3 hari kemudian bangkit dari orang mati. Dan dengan penerangan Roh Kudus, kita akan menjadi kuat, kita akan keluar sebagai pemenang di tengah-tengah krisis iman dan identitas kita. Maka gambar ini sungguh-sungguh mengajak kita supaya menjadi orang Katolik yang tangguh, tidak kehilangan harapan, dan tetap mencintai sesama sebagai ungkapan cinta kepada Allah dalam perbuatan, perkataan, tingkah laku, maupun sikap kita terhadap sesama, bahkan terhadap musuh-musuh kita. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tujuan kita ialah menjadi orang Katolik yang tidak pernah kehilangan harapan, kasih, dan iman kita. Belajar dari situasi keprihatinan para rasul, juga bangsa Israel waktu pembuangan di Babel, dan juga merenungkan peristiwa-peristiwa saat ini seperti ancaman virus corona yang mengguncangkan ekonomi, sosial, bahkan psikologi kita. Ini bisa mendatangkan krisis iman dan identitas kita. Maka dari itu kita diajak untuk membaca dan merenungkan sabda Allah supaya kita tidak kehilangan harapan. Santo Agustinus ketika menghadapi krisis bahwa apakah dia harus meninggalkan kehidupannya atau menyerahkan diri kepada kata hati yang mendengarkan suara Tuhan, lalu terngiang-ngiang, terdengar suara anak-anak menyanyi,
tolle lege. Ambil dan bacalah. Maka dia membuka kitab suci. Demikian juga kita meneladani Santo Agustinus. Menghadapi krisis iman dan identitas yang mungkin kita alami, kita mengambil kitab suci dan membacanya. Setelah itu, meresapkan dalam hati dan merenungkannya untuk bisa menjadi pegangan langkah kita menjadi orang Katolik yang tangguh menghadapi krisis iman maupun identitas. Untuk melalui semua ini, maka pertemuan dibagi 4. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Lalu kita renungkan Kristus Raja. Kita renungkan orang berdosa namun dipercaya oleh Allah. Dan akhirnya bangga menjadi orang Katolik. Inilah pengantar singkat maksud dan tujuan serta arah perjalanan kita. Kita mau kemana dengan bulan kitab suci ini? Mungkin saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih mempunyai usulan untuk acara ini atau cara Zoom atau ada usulan, monggo kita menampung dulu usulan-usulan dari saudara-saudari sekalian supaya perjalanan kita dalam pertemuan virtual ini bisa lebih baik.